Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selalu ceria, senang di hati, bahagia. Allahu Akbar. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doa mau belajar. Silakan. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik anak-anak bu guru absensi terlebih dahulu ya. Seperti biasa, yang hadir hari ini menyebutkan satu kata penyemangat ya. Adik Kamal. Saya harus semangat. Oke, Afifatul Zahra. Saya Afika, saya harus ceria. Ceria. Devi Ratnasari. Bahagia. Farid Nugraha. Oh, tidak berangkat. Kenapa? Sakit. Oke, kita doakan ya, semoga Mas Farid segera Allah berikan kesembuhan sehingga dapat hadir ke sekolah belajar bersama kita kembali ya. Nah, Raihan Aditya Dimirti. Ya, harus senang ya. Oke, baik anak-anak bu guru, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan anak-anak bu guru boleh berdiri ya. Hari ini kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Ikuti nadanya ya. Dari Sabang sampai Merauke bertebar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak bu guru, sudah siap belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap, boleh disiapkan alat tulisnya. Dilihat kanan kirinya. Sudah bersih atau belum? Oke, sudah siap belajar? Bu guru tes dulu semangatnya ya. Tetap semangat. Semangat. Lagi ya, biar lebih semangat. Lebih semangat. Oke, berarti sudah siap karena sudah semangat. Nah, anak-anak bu guru, di sini pernah tidak sih ketika berkendara anak-anak bu guru ditilang oleh polisi? Ada yang pernah? Vera pernah. Kenapa nak? Oh, karena surat-suratnya ada yang mati. Mau kemana itu? Kok suratnya mati? Mau pergi. Nah, anak-anak bu guru, ketika kita melanggar lalu lintas, apa sih yang akan dilakukan polisi? Menilang. Ditilang. Selain ditilang, didenda. Nah, menurut kalian seberapa penting sih aturan itu? Sangat penting. Sangat penting. Kenapa kok aturan itu sangat penting? Agar lalu lintasnya lebih tertib. Makanya kita harus menaati yang namanya peraturan. Nah, anak-anak bu guru, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat dengan dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui video yang nanti akan bu guru tampilkan, anak-anak dapat mengurai peristiwa yang berkaitan dengan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, anak-anak bu guru dapat
mengklarifikasi gambar-gambar. Nanti akan Bu Guru sediakan gambar-gambar. Kalian itu nanti akan mengklarifikasi gambar tersebut termasuk ke dalam norma apa ya. Oke, siap? Siap. Bu Guru ada sebuah lagu ya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Lagu ini lagu macam-macam norma ya. Dengan lirik lagu naik becak. Lagunya kayak gini. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati, gitu ya. Ikutin nada lirik lagunya ya. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa satu itu orang terpuji. Dari lagu tadi norma itu apa Nana Bu Guru? Aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Ada berapa norma? 4. Apa saja? Norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Nah, kita akan menguraikannya. Kita lihat tayangan video berikut ini. Anak-anak Bu Guru boleh disiapkan alat tulisnya. Ketika di video itu merasa ada yang penting, boleh ditulis ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma merupakan aturan atau hubungan yang berbeda. Berbeda pertama adalah norma agama. Norma agama adalah perkumpulan kaidah serta peraturan hidup manusia. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama antara lain. Yang pertama, menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Pasti yang ada pada norma agama akan diterima setelah manusia meninggal dunia atau ketika di akhirat. Norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma ini berkaitan dengan sikap kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Contoh dari norma kesusilaan adalah selalu berkata jujur, mengembalikan barang yang bukan menjadi hak milik kita, mengerjakan ujian yang jujur. Tapi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan adalah dikucilkan dari masyarakat. Norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma ini merupakan norma yang mengatur hubungan manusia dengan kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan adalah sebagai berikut: menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, serta tidak memotong pembicaraan dengan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapatkan sanksi sesuai dengan adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Norma yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma ini dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh manusia. Contoh norma hukum antara lain wajib membayar pajak, tidak melakukan korupsi, tidak berbuat kejahatan, serta menaati aturan lalu lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Coba siapa yang mau menguraikan norma agama dari tadi? Oh, Mbak Nafisa, silakan Mbak Nafisa. Norma agama adalah yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Seorang menghormati agama. Sebenarnya mereka tidak. Oke, yang kedua coba yang mau menguraikan norma kesusilaan. Ya, Mbak Sylvia, silakan. Kalau dia melanggar nanti apa hukumannya? Bagus. Kalau norma kesopanan yang mau menguraikan, Nizam silakan. Apa norma kesopanan Mas Nizam?
Oke, contohnya berkata sopan. Kalau dilanggar apa akibatnya, Mas? Merasa malu. Yang terakhir tinggal norma apa nih yang belum diuraikan? Norma hukum. Siapa yang menguraikan? Afika ya, silakan Mbak Afika. Norma hukum adalah norma yang bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Iya. Terus contohnya Mbak? Tidak korupsi. Tidak korupsi. Kalau melanggar norma hukum sanksinya apa? Penjara Penjara atau denda. Nah, Bu Guru ada gambar nih anak-anak Bu Guru. Kita lihat bersama-sama. Ini gambar orang apa, Nak? mengaji. Gambar orang mengaji ini termasuk ke dalam norma apa? Agama. Nah, terus kalau dia melanggar norma agama nanti hukumannya apa? Dosa. Ya, kalau ini orang ditilang karena tidak memakai helm. Perilaku anak ini melanggar atau mentaati aturan. Melanggar norma apa coba? Hukum. Nanti dia akan kena sanksi. Sanksinya apa? Denda. Oke, lebih paham lagi kita akan membentuk kelompok ya. Anak-anak Bu Guru sudah duduk bersama kelompoknya seperti yang Bu Guru bagikan minggu lalu? Sudah. Biar lebih semangat lagi, Bu. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Kita akan home pimpa memilih LKPD yang akan kalian diskusikan. Silakan boleh maju ke depan. Yang menang home pimpanya boleh memilih LKPD terlebih dahulu ya. Yuk. Home pimpa laikum gambreng. Oke, Mbak Akilah boleh milih. Ini dilanjutkan. Mau milih norma apa? Kesopanan. Oke, boleh diambil. Oke, Mbak Evika menang. Milih norma hukum. Oke, siapa yang menang? Norma apa? Kesusilaan. Oke, boleh. Nggak bisa nilai. Silakan dibuka petunjuknya, kita buka bareng-bareng terlebih dahulu. Silakan dicermati. Sudah dibuka petunjuknya? Silakan dibaca bareng-bareng dengan kelompoknya. Coba yang pertama apa tuh petunjuknya? Buatlah lembar pop-up. Nah, buatlah lembar pop. Nah, anak-anak Bu Guru masih ingat cara membuat pop-up di pelajaran IPA? Nah, masih ingat sama di pelajaran sekarang ya. Tunjuk yang kedua, coba dibaca. Amati gambar-gambar dan desain di kertas yang dibagikan guru. Dilihat di klarifikasi anak-anak Bu Guru. Dari 16 gambar tersebut, kalian pilih mana yang berkaitan dengan norma kalian. Misal, kelompok 3 ini dapat norma agama. Silakan klarifikasi, pilih gambar-gambar yang berkaitan dengan norma agama. Silakan didiskusikan ya, boleh dikerjakan sekarang. Bagi tugas, ada yang membuat lembar pop-up, ada yang mendesain, ada yang mengklarifikasi gambar-gambar tersebut. Setelah sudah diklarifikasi, sudah dipilih mana yang termasuk ke dalam norma kesopanan, itu yang digunting. Yang lain nggak usah digunting ya. Yang ketujuh ke sini, ini 3. Alvita ke sini 3 kan? Di sini 7, yang ke kiri yang 7. Ini kan? Digunting ya. Cuma lurus. Beda. Itu saja. Ya, ditulisin ya habis itu ya, keterangan gambarnya apa. Apa ini gambar apa? Iya, ambil kotak.
Iya, menundukkan badan. Saat ada orang yang iya, betul. Ini udah, Mbak. Udah dibagi. Oh, ya. Yang udah siap boleh dipersiapkan untuk presentasi ya. Oke, kelompok hukum juga sudah selesai. Sudah ya, Suluk ya? Oke. Norma kesusilaan sudah selesai. Ini sudah selesai ya? Oke, berarti sudah siap semua kayaknya untuk presentasi ya, anak-anak Bu Guru ya. Oke, sebelum presentasi kita ice breaking dulu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Berarti sudah siap. Silakan kelompok 1 norma hukum maju ke depan untuk presentasi. Silakan didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok norma hukum akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya Afika sebagai moderator. Di samping saya ada Eva pemateri 1, Ilham pemateri 2, dan Fadel pemateri 3. Pengertian norma hukum. Norma hukum adalah norma yang bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Contoh norma hukum: memakai helm saat berkendara, membayar pajak. Contoh melanggar norma hukum: tidak menggunakan helm saat berkendara, mencuri. Akibat melanggar norma hukum: dapat masuk penjara dan dapat dikenai denda. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, ada yang ingin dipertanyakan? Ya, silakan. Norma kesopanan, boleh? Gimana cara mematuhi norma hukum, Mbak? Dengan mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak berbuat tindak kejahatan. Ya, gimana? Cukup? Oke, cukup. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oh ya, silakan. Norma kesusilaan ingin bertanya. Silakan. Bagaimana peraturan yang sudah didalam yang udah pernah kalian lakukan? Memakai helm saat berkendara. Ya, memakai helm saat berkendara. Ya, cukup. Oke. Ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak. Oke, boleh ditutup, Mbak, kalau tidak ada yang ingin tanyakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Beri aplaus anak-anak Bu Guru. Lebih gemuruh lagi dong, yang gemuruh. Oke, terima kasih. Kita lanjut presentasi yang terakhir, yaitu norma kesopanan. Boleh maju ke depan. Nanti kita akan jadikan pop-up book ya, ini nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Nizam sebagai moderator. Di samping saya ada pemateri pertama yaitu Marisa, dan pemateri kedua Akila, dan materi ketiga Feni. Pengertian norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari tingkah laku manusia. Contoh norma kesopanan: menunduk saat ada orang yang lebih tua, salim saat hendak berangkat sekolah. Contoh melanggar norma kesopanan: kentut sembarangan, mengambil antrian orang lain. Akibat melanggar norma kesopanan: merasa malu, dijauhi oleh lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang dipertanyakan? Oke, silakan. Norma apa tuh? Norma hukum mau bertanya ke norma kesopanan, silakan. apakah kalian sudah menerapkan norma kesopanan di dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Contohnya memakai pakaian. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, yang lain? Ada yang mau bertanya? Cukup? Ya, kalau cukup boleh ditutup.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk anak-anak Bu Guru. Beri tepuk tangan untuk kelompok norma kesopanan. Oke, nah ini hasil pop up kelompok norma kesopanan. Terima kasih kalian, keren. Coba untuk kita semua beri tepuk keren untuk kita ya. Tepuk keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Kelas karena memang keren. Terima kasih sudah menjadi anak-anak Bu Guru yang keren. Oke, baik anak-anak Bu Guru, apa sih kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Apa Mbak Atika? Pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari. Memang apa sih nak norma? Apa norma? Aturan yang berlaku di masyarakat. Ada berapa aturan yang berlaku di masyarakat? Ada 4. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, kalau norma hukum itu bersumber dari siapa? Dari negara. Contohnya menaati lalu lintas. Contohnya menaati lalu lintas itu yang kayak mana? Memakai helm. Kalau Bu Siti mudik nggak pakai helm, berarti apa yang akan dilakukan polisi nanti? Ya, yang kedua norma agama. Norma agama bersumber dari siapa? Tuhan yang Maha Esa. Contohnya apa? Beribadah sesuai agama. Kalau orang Islam contohnya apa? Salat. Kalau dia nggak salat, dosa. Yang ketiga, norma kesusilaan bersumber dari siapa? Hati nurani manusia. Contohnya tidak mencontek saat ujian. Kalau dia nyontek, apa akibatnya nanti? Dikucilkan, penyesalan juga. Yang keempat yang belum dibahas, norma apa? Kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari siapa? Tingkah laku manusia. Contohnya apa? Menunduk saat melewati orang yang lebih tua. Kalau dia nggak mau menaati, nggak nunduk kayak gini, apa akibatnya nanti? Merasa malu. Berarti sudah bisa ya anak-anak Bu Guru. Kalau sudah bisa, Bu Guru ada soal evaluasi. Kita akan menggunakan kuis warwol ya. Anak-anak Bu Guru, stik ABCD-nya sudah disiapkan? Sudah. Silakan nanti kalian pilih jawaban mana yang paling tepat menurut kalian, diangkat stiknya ya. Kita mulai ya. Dihitung nanti benar berapa ya. Nih, soal nomor 1 boleh dibaca. Di sekolah kamu melihat seorang teman yang selalu mencontek saat ujian. Apa yang menjadi penyebab utama perilaku mencontek tersebut dan apa dampaknya bagi temanmu? A. Temanmu tidak suka belajar dan malas. B. Temanmu ingin mendapat nilai bagus tanpa belajar. C. Temanmu tidak memahami materi pelajaran. D. Semua jawaban benar. Tentukan pilihanmu. Jawabannya yang angkat. Yang D. Kita lihat ya yang D. Oke, betul. Nomor 1 jawabannya D. Siapa yang betul? Aku. Keren, betul. Nomor 2, silakan dibaca. Seorang siswa bernama Rudin sedang mengerjakan tugas sekolah. Rudin merasa kesulitan menyelesaikan tugasnya dan mulai merasa putus asa. Manakah dari tindakan berikut yang paling sesuai dengan nilai agama untuk membantu Rudin mengatasi kesulitannya? A. Rudin menyerah dan tidak mengerjakan tugas. B. Rudin meminta bantuan teman untuk mengerjakan tugasnya. C. Rudin berdoa memohon petunjuk dan kekuatan dari Tuhan. D. Rudin menyalahkan guru karena
Memberikan ya, ini memberikan tugas yang sulit. Ingat norma agama. Jawabannya tentukan pilihanmu, diangkat. Jawabannya ya C. C, kita lihat apakah benar. Ya, benar. Jawabannya yang C. Siapa yang benar? Nomor 5 ya. Nomor 5. Ini soal terakhir ya, Nana Bu Guru ya. Soal terakhir, silakan dibaca. Seorang siswa bernama Lia sedang berpuasa di bulan Ramadan. Lia merasa sangat haus dan ingin minum. Lia melihat ada teman yang sedang minum di kantin sekolah. Apa yang sebaiknya dilakukan Lia dalam situasi tersebut? A. Lia menahan hausnya dan menunggu waktu berbuka puasa. B. Lia berpura-pura minum agar air putih agar tidak ketahuan. C. Lia meminta teman untuk memberinya minum. D. Lia meminum sedikit air agar tidak terlalu haus. Tentukan jawabanmu. Jawabannya yang benar adalah yang A. A. Kita lihat ya. A. Oke, betul. Yang A. Oke. Siapa yang betul semua? Salah satu. Oke, Bu Guru masukkan ke dalam daftar nilai dulu ya. Kamal, betul semua. Oke. Afika, betul semua. Khairuddin, salah satu 80 ya. Ini salah 2 60 ya berarti ya. Sylvia. Oke, serahlah Bu Guru. Sepertinya sudah ini ya, pelajaran hari ini sudah bagus, nilainya juga sudah bagus. Nanti dipertahankan lagi. Nah, Nana Bu Guru gimana perasaannya hari ini? Senang. Oke, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu ya, Nana Bu Guru ya. Oke, coba ditulis lembar refleksi. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang. Perasaannya senang. Bahagia atau tidak dengan pelajaran hari ini? Bahagia. Kenapa kau bahagia? Karena bisa belajar tentang norma. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang norma, macam-macam norma. Apa yang harus kalian tingkatkan lagi untuk belajarnya besok? Harus lebih apa? Bersungguh-sungguh, harus lebih bersemangat, harus lebih konsentrasi. Oke, nah anak-anak Bu Guru, untuk menguatkan pembelajaran hari ini kita nyanyi lagi ya lagu tentang macam-macam norma tadi ya. Kalau tidak pakai teks masih hafal nggak? Masih, coba yuk. 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa patuh itu orang terpuji. Oke, semoga kita bisa menjadi orang-orang terpuji ya dengan menaati aturan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya dengan materi hak dan kewajiban di rumah ya. Anak-anak boleh dipersiapkan di rumah ya, biar besok lebih paham atau lebih mudah dalam mempelajarinya. Oke, kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doa selesai pembelajaran hari ini ya. Silakan. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Demikian pembelajaran hari ini. Bu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.